Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lutfiah Moraninda dari Prodi PGMI 2B IAIN Kediri. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan video edukasi yang berjudul tentang objek wisata edukatif di Kota Kediri. Langsung saja kita menuju objek wisata yang pertama. Yang pertama ada Candi Tegowangi Kediri. Candi Tegowangi, candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit dan dibangun pada tahun 1400 Masehi. Meskipun berjarak cukup jauh dari pusat kota Kediri, sekitar 24 km, menurut kitab Pararaton, candi ini merupakan tempat pendermaan Bre Matahun. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Bre Matahun meninggal pada tahun 1388 Masehi. Maka diperkirakan candi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi di masa Majapahit karena pendermaan seorang raja dilakukan 12 tahun setelah raja meninggal dengan upacara srada. Secara umum candi ini berdenah bujur sangkar menghadap ke barat dengan memiliki ukuran 11,2 x 11,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Pondasinya terbuat dari bata, sedangkan batu kaki dan sebagian tubuh yang masih tersisa terbuat dari batu andesit. Bagian kaki candi berlipit dan berhias. Tiap sisi kaki candi ditemukan 3 panel tegak yang dihiasi raksasa atau ganang. Duduk jongkok. Kedua tangan diangkat ke atas seperti mendukung bangunan candi. Di atasnya terdapat tonjolan-tonjolan berukir. Melingkari candi di atas tonjolan terdapat sisi genta yang berhias. Selanjutnya ada Kampung Inggris Kediri. Kampung Inggris Pare adalah sebuah julukan bagi suatu perkampungan yang terletak di sekitar Jalan Anyelir, Jalan Brawijaya, Jalan Kemuning di Desa Tulungrejo dan Desa Palem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Perkampungan tersebut berkembang menjadi tempat belajar bahasa Inggris. Sebagai tempat belajar, pemandangan keseharian di Kampung Inggris Pare tak ubahnya seperti komplek belajar, didominasi oleh hiruk-pikuk aktivitas orang-orang yang sedang belajar. Khususnya pada saat musim liburan, kampung ini tidak kalah ramai dengan tempat-tempat wisata karena banyaknya pelajar, mahasiswa, pekerja maupun masyarakat umum yang mengisi waktu liburan mereka untuk belajar sambil berwisata. Yang berikutnya ada Museum Airlangga. Museum ini menampung 147 buah koleksi arkeologi maupun etnografi. Di Museum Airlangga terdapat 2 gedung museum. Gedung arkeologis diperuntukkan khusus untuk menaruh benda purbakala jenis artefak atau arca. Sementara untuk gedung etnografis, khusus penempatan benda kebudayaan yang berkembang semacam penginangan, senjata zaman kerajaan, dan keramik. Benda purbakala untuk di 2 gedung ada 147. Temuan mulai dari Kerasidenan Kediri bukan hanya berasal dari Kediri saja. Benda purbakala yang ditaruh di Museum Airlangga pada umumnya ditemukan di wilayah Nganjuk, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri hingga Kota Kediri. Temuan benda purbakala khusus di wilayah Kota Kediri antara lain semacam arca, koleksi dari tanah liat, fragmen relief, dan batu kapur yang ditemukan di Kelurahan Lirboyo. Semua temuan benda purbakala ini merupakan peninggalan lintas kerajaan, mulai dari Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Oke, selanjutnya ada Kediri Eco Park. Kediri Eco Park merupakan wahana wisata alam yang hadir dengan mengambil konsep edukasi
Di sini kamu dapat melakukan banyak hal seperti membuat pupuk kompos, budidaya jamur, tanaman hidroponik, dan aquaponik. Tak hanya itu, di Kediri Eco Park juga ada wahana permainan yang cocok untuk semua kalangan usia. Di antaranya saung untuk bersantai, hammock, fasilitas outbound, permainan anak, kolam pancing, kolam tangkap ikan, kolam perahu kano, Dr. Fish atau terapi ikan, dan beberapa fasilitas lainnya. Kediri Eco Park memanjakan pengunjung dengan pemandangan alam berupa hutan sengon. Selain itu, kamu juga bisa menikmati kesejukan alam dan bersantai di kawasan tengah hutan kota. Selanjutnya ada Simpang 5 Gumul atau biasa disebut dengan SLG. Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG adalah salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. SLG mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008 yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Bangunan ini terletak di Desa Tukurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju ke Gampeng Rejo, Paku, Pare, Pesantren, dan Pelosok Klaten. Kediri jika Arc de Triomphe dibangun untuk menghormati para pejuang yang bertempur dan mati bagi Prancis dalam Revolusi Prancis dan Perang Napoleon. Namun, belum ada kejelasan mengapa dan untuk menghormati siapa monumen Simpang 5 Gumul Kediri ini dibangun. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa didirikannya monumen ini dikarenakan terinspirasi dari Jangka Joyoboyo, raja dari kerajaan Kediri abad ke-12 yang ingin menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Yang selanjutnya ada Arca Totok Kerot. Arca Totok Kerot merupakan prasasti peninggalan zaman Raja Sri Aji dan Lodaya, Kerajaan Pamenang. Arca ini terletak di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Cerita rakyat di balik arca ini adalah seorang putri cantik dari Blitar yang datang ke Pamenang untuk melamar Joyoboyo yang sangat tersohor kading dayaannya. Malang bagi sang putri karena Joyoboyo menolak lamaran itu. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat di antara keduanya. Karena kalah sakti, putri cantik itu mendapat kutukan dari Joyoboyo dan berubahlah ia menjadi raksasa wanita berbentuk 2 rapala. Patung raksasa itulah yang hingga kini dikenal sebagai Arca Totok Kerot. Arca ini dulunya terpendam dalam tanah karena oleh penduduk di tempat tersebut dikabarkan ada benda besar. Maka pada 1981 lokasi itu digali hingga akhirnya arca itu muncul separuh. Entah pada tahun berapa dilakukan penggalian ulang, yang jelas pada tahun 2005 patung tersebut telah muncul secara utuh di atas permukaan tanah. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata maupun penulisan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.